Ustaz, kenapa? Ngasih kertas. Apa maksudnya Pak? Tolong doakan anak saya katanya. Loh kenapa saya doakan? Kan saya sakit, minta doa Bapak. Bukan, Ustaz kan sakit. Doa orang sakit kan cepat diijabah katanya. Pokoknya. Saya waktu divonis di rumah sakit, dokternya datang, katanya dokternya itu paling bagus. Masih sekitar usianya 40 ke 50-an lah. Datang mengatakan, hari pertama masuk panggilnya Ade. Apa yang dirasakan Dek? Katanya. Oh. Karena waktu itu tampilan masih biasa. Hari kedua, begitu kemudian tahu istri saya datang, anak saya juga datang, manggil Bapak. Ya, bagaimana hari ini Pak? Oh, kemarin Ade, sekarang Bapak. Ini. Itu langsung tanda dari Allah. Saya tidak ingin repotkan banyak orang di sini. Ya Allah, Engkau perintahkan saya sholat, saya sholat. Kau perintahkan saya tahajud, saya tahajud. Kau perintahkan saya tayamum tanpa air, saya tayamum. Dan saya tidak minta apapun malam hari ini, ya Allah. Maka mohon seperti apa yang telah Engkau janjikan, anugerahkan saya kesembuhan. Dan Engkau tidak mungkin mengingkari janjimu. Begitu kita kerjakan, kita mohonkan tiba-tiba yang biasanya visitnya jam 11, itu datang jam 7 kurang. Hari yang ketiga itu bahasanya udah lain. Ketok pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustad, bayangkan. Pertama, Ade. Dua, Bapak. Tiga, Ustad. Wah, mulai deh. Ya, Ustad, ini sebetulnya mustahil nih. Nggak bisa ini begini. Nggak bisa begitu. Kenapa? Kita nggak tahu kan? Ya. Ini kok bisa naik hari ini? Ukuran saya itu masih 3 hari ke depan. Tiba-tiba trombositnya naik. Dan sudah mulai enak gitu. Oh, itu jaga kesehatan ya. Udah jaga kesehatan ya. Iya gitu kan. Udah minta saya jaga kesehatan. Begini macam-macam ngobrol terus. Sampai setengah jam di situ. Nah, tiba-tiba selesai. Di situ dinyatakan mulai sehat, mulai baik. Pergi, begitu beliau pergi 30 menit kemudian datang orang masuk. Orang ini mengatakan, Ustadz saya pasiennya, orang tuanya pasien yang sama dokternya dengan Ustadz tadi. Ibu kenapa kesini? Ya dokter udah ngasih yang paling bagus, cuman anak saya nggak ada perkembangan. Kata dokternya Ustadz lebih baik sekarang. Bisa nggak dikasih rumusan? Kira-kira apa katanya Mali? Saya bilang anaknya sudah berdoa. Boleh nggak sayanya? Enggak, anaknya yang sakit yang minta kepada Allah. Ya, begitu dia keluar datang lagi satu jamaah. Ustadz kenapa? Ngasih kertas. Apa maksudnya Pak? Tolong doakan anak saya katanya. Loh kenapa saya doakan? Kan saya sakit minta doa Bapak. Bukan, Ustaz kan sakit. Doa orang sakit kan cepat diijabah katanya. Pokoknya. Jadi ada aja dia tuh nyari sampai ke rumah sakit tuh. Nah ini ya. Jadi rumusnya. Ini semua jenis zikir tuh keluarkan. Sholat keluarkan. Quran disebut zikir. Makanya rajin baca Quran. Supaya dijaga kesehatan. Walaupun gak sakit baca aja. Allah turunkan Quran sebagai zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pakai na. Kami yang telah turunkan Quran dengan dahsyat sebagai zikir. Antum rajin baca, ngapalin. Palin Quran. Baca. Menghafal disebutkan 4 kali. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Ayo bikin. Makanya saya sarankan tiap hari punya program. Kalau nggak ngapal baca. Besok nih mau baca berapa ayat? Berapa juz? Ayo bikin. Besok 1 juz dulu. Supaya gampang bagi 5 waktu sholat. 141 Al-Baqarah 141 ayat. 1 juz tuh. Tambah Al-Fatihah. Bagi 5 waktu sholat. 141 bagi 5. Kurang lebih 28. 28 bagi 2. Sebelum subuh setelah subuh. 14. Sebelum zuhur setelah zuhur. 14. Sebelum asar setelah asar. Bagi. Jadi ringan. 14 ayat itu kan gak nyampe 10 menit Fernando. Alif lam mim sampai wa idzal laqul ladzina amanu kan enggak nyampe 14 menit. Alif lam mim 10 detik aja enggak.
Apa antum nggak bisa 5 menit untuk baca Quran? Investasikan 5 kali 5, 5 kali 2 lah. Ya, jadi 10. 10 misalnya dikali 5, 50 menit, gak nyampe 1 jam untuk 1 juz. Gitu caranya supaya mudah. Kalau antum rajin begitu, itu dijaga dari sakit. Jaga. Jaga. Tilawah, sholat, datang tepat waktu, dan seterusnya. Paham? Nah, jadi ini diantara bentuk amalannya, tapi ada yang paling dahsyat. Nah, sebelum ke sini, ini pun jangankan kita, Nabi Zakaria mengerjakan ini. Ini saya berikan bocoran ya. Ya, aku bahagia bocor masa ini enggak gitu kan. Lihat sini. Ini terakhir. Saya mohon maaf sebelumnya, ini sudah lewat dari 5 menit yang tadi saya mintakan. Boleh tambah sedikit? Sudah berapa kali saya minta tambahan? Oh, baik. Nabi Zakaria itu divonis secara medis gak mungkin punya keturunan. Alasannya sederhana. Beliaunya sudah sepuh, rambutnya memutih, fisiknya letih. Kemudian juga yang kedua, istrinya divonis monopos dan mandul, udah gak bisa. Maka beliau berdoa tadi, minta. Tapi bukan sekedar doa. Dikerjakan dengan amalan zikir ini. Maka dipilih oleh beliau. Apa di antara pilihannya? Salat. Beliau memohon kepada Allah dalam salat. Saya sering katakan pada Anda, salat itu bukan hanya syariat yang dilekatkan pada Nabi Muhammad untuk umatnya, tidak. Semua Nabi sebelumnya sudah salat. Ya, walaupun caranya kita lebih sempurna. Nabi sebelumnya salat. Nabi Isa salat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Zakaria salat, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail salat, Quran surah ke-19 ayat ke-55. Salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Semua salat. Nabi Zakaria ini memutuskan untuk memohon kepada Allah lewat salat. Ya, ini zikra, salat. Begitu salat beliau minta kepada Allah. Nih, dalam berdirinya mohon kepada Allah. Belum salam, masih berdiri. Berdiri bahasa Arabnya qaimun. Sedang salat belum selesai yusolli. Malam-malamnya mohon kepada Allah. Maaf. Ya, waktunya nggak disebutkan siang atau malam. Maksudnya dalam keadaan di mihrab beliau memohon kepada Allah salat. Saat salat itu minta kepada Allah. Perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan. Sedangkan engkau punya sifat memberi tanpa batas, wahab. Maka saya mohon ya Allah, saya mohon darimu saja bukan dari yang lain. Kalau yang maha pemberi tanpa batas saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka begitu kalimat itu dipanjatkan lewat sholat, maka apa yang terjadi? Turun jawaban. Fanadatul malaika pakai fastajabna. Fanadatu. Seketika turun malaikat, begitu doa selesai dipanjatkan, malaikat turun menyampaikan. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah ngasih kabar gembira, kamu akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata manusia mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup, diberi nama Yahya. Ya. Nah, berita baiknya Allah janjikan bagi umat Nabi Muhammad bahkan sebelum sholat. Kalau Nabi Zakaria sholat dulu di pertengahan baru dikabulkan. Umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya dan kemuliaan umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum sholat dan ditunggu oleh Allah. Ditunggu, ada hadis qudsi langsung. Yang hadis qudsi ini tingkat pertamanya diterima dari Nabi, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat senior langsung. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya semua meriwayatkan. Kalimatnya sangat indah, bahkan kalau amalan ini dikerjakan itu seketika dalam berdiri langsung, nggak nunggu ruku, nggak nunggu sujud. Begitu antum kerjakan saat berdiri ini, apapun yang antum inginkan, hadis qudsinya mengatakan, awas, wali abdi ma sa'ala. Apapun yang hamba aku minta sekarang, aku akan berikan seketika. Entah itu penyakit atau yang lainnya. Nah, apakah amalan pada saat berdiri itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan apa bunyi hadis qudsinya? Itulah yang kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Ya, insya Allah. Kan masih ada dari mengangkat dari kesulitan, kalau dijaili dalam jabatan, dalam harta, dalam macam-macam apa solusi rahmatnya dan sebagainya. Ya, kita cukupkan dulu supaya nggak banyak kita mengamalkan apa yang coba kita titip pelan-pelan. Kalau sakit, yakin siapa yang menyembuhkan? Kemudian setelah itu apa? Berdoa. Baik, berdoanya satu biasa-biasa atau cari kalimat yang bagus? Diarahkan untuk kepentingan apa?
Setelah itu didukung dengan apa? Meningkatkan ibadah dalam bentuk zikir. Satu amalannya apa? Salat. Apalagi? Apalagi? Antum sudah pintar menyebutkan, tinggal Allah akan menguji dengan mengamalkan. Dan itu bukan hanya dipakai dalam sakit, dalam apapun silahkan. Ya cuma contoh tadi yang kita berikan. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin mengumumkan beberapa hal. Mukallah. Yang pertama, ya, saya selesai menyampaikan taklim. Jadi saya mohon pengertian, saya boleh duduk. Mas ya? Bismillah. 2. Kami ingin sampaikan pengumuman, alhamdulillah di tangan saya sekarang sudah ada Mushaf At-Taisir. Ini 30 juz. Ya. Sampai selesai. Ya, alhamdulillah ini semua bentuknya full color. Ya, berwarna, insyaallah tampilannya baik. Dan ini nanti akan disandingkan dengan buku MZN. Ya, jadi ada ini, ada MZN, ada yang ketiga. Yang ketiga buku murajaah. Jadi caranya nanti begini, kita akan launching insyaallah. Ya, tapi kemungkinan setelah pemilu nanti ya, karena kita menjagalah supaya situasinya tenang, kondusif ya. Jadi saya pesankan tolong saling menghormati, menghargai ya. Jadi kalaupun ada orang-orang yang beda pilihan, jangan sampai berselisih. Ya, itu pilihan itu masing-masing punya hak yang dilindungi oleh undang-undang dan masing-masing bisa memilih. Tapi pesan saya, tolong jangan berselisih, jangan ributkan, tidak lucu. Kepilih juga enggak, Anda bukan dipilih, tapi kenapa di keluarga mesti jadi musuh dan sebagainya. Sepakat ya? Jadi ini yang pertama, mushafnya ada. Kemudian buku, yang kedua, yang ketiga nanti ada buku sequel MZN. Itu khusus untuk murajaah. Yang murajaah ini didesain untuk menghadirkan Quran dalam hitungan 1 detik. Di kecepatannya itu, cepatnya ketika disebutkan muncul, paling lambat 1 detik. Ya misal begitu disebutkan misalnya, 43 wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. 10 fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. 5 ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 120 wa lan tardu ankal yahudu wala nasara. Itu 1 detik kecepatannya. Dan itu nanti diharapkan bukan jadi hafalan biasa, tapi jadi bimbingan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ingin melihat, maka ayat-ayat pandangan hadir ke mata. Ingin berjalan, ayat-ayat berjalan hadir di kaki dan sebagainya. Itu alhamdulillah kami sudah siapkan trainers, ada kurang lebih ada 16. Ya, nanti itu akan jadi pembimbing utama ketika ini semua sudah dibagikan. Nah, rencana malam ini kita akan coba bagikan sebagian, tapi kami lihat jumlahnya nggak mencukupi untuk keseluruhan. Ya, jadi kita akan coba atur dari percetakan, insya Allah kita cetak 20.000. Ya, supaya nanti ini tahap pertama, dan ini nggak dijual. Jadi nggak akan pernah Anda dapatkan, mau dimanapun nggak ada, online nggak ada, cuma ada di kita aja. Dan kita nggak jual, karena yang kita harapkan ini benar-benar kita niatkan mudah-mudahan menjadikan kita dekat dengan Allah. Jadi tidak ditransaksikan. Ya, jadi kalau ada yang jual-jualan, itu pasti orang cuma nyari dunia itu bukan dari kita. Termasuk mohon maaf ya, kalau ada yang mengatakan manajemen dari manajer dari macam-macam dan menjual sesuatu, pada yang kita tidak jual itu pasti dusta. Insya Allah malam ini kami pun akan meluncing, setelah ini ada call center akhir. Nanti ada call center, ada nomornya, kita akan publish di semua media kita. Di situ ada semua nomor yang bisa Anda hubungi. Jadi ke situ aja. Kalau selain itu berarti tidak kami layani, bukan kita itu. Nanti di situ ada urusan terkait dengan At-Taisir. Ada mushaf, ada tentang misalnya taklim, ada tentang Anda nanya jadwal, kenapa nggak direspon, mungkin Anda salah hubungi. Nanti kita akan publish, ini call centernya tidak akan diarahkan ke situ. Ya, mulai saat itu hubungi yang itu saja. Untuk ini, yang malam ini kita akan bagikan nanti bersamaan dengan bukunya. Jadi bagi yang belum dapat, malam ini bukunya dulu. Nanti pekan depan baru kita keseluruhan kita bagikan. Ya, karena kalau nanti ada sebagian ngambil, sebagian tidak, ini kita harus berikan perasaan yang cukup menyeluruh untuk yang lainnya. Khawatirnya nanti udah jauh-jauh yang satu dapat, yang satu enggak, gitu kan? Baik, jadi kita siapkan insya Allah pekan depan kita bagikan, ya, bersamaan dengan buku. Yang belum dapat buku malam ini, saya harapkan segera hubungi, ada meja-meja di sekitaran, itu pun gratis. Ya, untuk buku MZN, tolong dapatkan itu. Kalau sudah ada, minta dicap. Karena mushaf ini nggak akan dibagikan kecuali Anda tunjukkan bukunya yang ada capnya di situ. Paham? Baik. Jadi yang belum dapat, sekarang dapatkan itu. Pulang dari sini nanti akan dikasih bukunya. Jangan khawatir, buku banyak kok. Gak usah berdesakan, ya. Jangan berdesakan. Dan yang sudah ngambil, jangan ngambil lagi. Ya, jangan ngambil lagi. Awas ya, hati-hati. Itu menunjukkan ada yang gagal dalam taklimnya. Paham?